Halo kelas 2B, kembali lagi bersama Ibu Fergi di Biblical Study Class atau pelajaran agama ya. Jadi pelajaran agama, siapa yang mengajar? Ibu Fergi lagi ya, jadi jangan bosan-bosan. Oke, di dalam pelajaran agama ini, Ibu Fergi mau menjelaskan ada dua tema besar yang akan kita pelajari selama 1 tahun ajaran atau selama 2 semester. Jadi 1 semester 1 tema besar. Oke, jadi yang pertama, untuk semester 1 kita akan belajar tentang Allah yang menyelamatkan. Kita akan belajar tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui kisah Nuh. Siapa yang sudah pernah dengar kisah Nuh? Pasti banyak ya. Siapa yang masih ingat apa yang Tuhan suruh untuk Nuh buat? Ada yang sudah tahu ya? Nah, tidak hanya itu, tetapi kita bisa belajar banyak hal lagi dari kisah Nuh ya, terutama tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan bagaimana Allah begitu baik di dalam hidupnya Nuh ya. Dan yang kedua, untuk semester 2, kita akan belajar tentang Allah adalah kekuatan kita. Di dalam tema ini atau di dalam unit ini, kita akan belajar tentang kemahakuasaan Allah. Bagaimana Allah begitu besar dan bisa melakukan apa saja untuk manusia. Jadi, kita akan lihat betapa gagah dan perkasanya Allah kita ya. Oke. Di dalam kelas agama ini, sama seperti kelas-kelas yang lain, ada 2 platform yang kita pakai. Yang pertama apa? Zoom dan juga Google Classroom. Di platform Zoom, kita akan gunakan untuk melakukan tatap muka atau bertemu gitu ya melalui media yang ada. Nah, seperti biasa, Ibu Fergi juga akan mengirimkan link kepada orang tua supaya anak-anak bisa bergabung atau bisa join. Nah, di tatap muka, Ibu Fergi akan mengirimkan sesuai jadwal yang sudah diberikan. Berapa kali ya kita akan tatap muka di pelajaran agama? Betul, 1 kali 1 minggu. Ya, dan yang kedua yang kita pakai adalah Google Classroom. Di Google Classroom, Ibu Fergi biasanya menaruh materi di situ. Anak-anak bisa lihat materi di dalam Google Classroom. Jika ada tugas, anak-anak bisa mengambil tugas itu di dalam Google Classroom, kemudian mengunduh kembali supaya Ibu Fergi bisa menilai, ya. Ibu Fergi boleh tidak kirimnya lewat WA saja? Oh, tidak boleh ya. Kita harus menggunakan fasilitas yang sudah kita punyai bersama supaya pembelajaran kita semakin enak, oke? Di dalam Google Classroom juga Ibu Fergi bisa kasih nilai di situ. Oke, jadi kita gunakan apa yang kita punya, fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Kemudian, apa saja sih Ibu Fergi yang harus kita persiapkan di dalam setiap pelajaran agama, sama seperti pelajaran yang lain ya. Kita perlu buku, tapi bukunya di sini adalah buku yang biasa saja, yang tipis saja. Tidak seperti buku tematik yang tebal ya. Jadi kita perlu satu buku tulis biasa saja. Dan yang kedua, kita butuh alat tulis. Oke, bisa dong disediakan ya. Jadi Ibu Ferdi mau anak-anak siap di dalam belajar melalui materi di Google Classroom atau tatap muka. Bisa? Bisa ya? Oke anak-anak, jadi dalam pelajaran agama ini ada satu proyek yang harus kalian lakukan selama pembelajaran, yaitu membuat jurnal refleksi devosi. Ya, jadi devosi ini kita akan dengarkan setiap hari. Jadi setiap hari anak-anak harus menuliskan refleksi devosi kalian dalam sebuah jurnal. Ini Bu Ferdi kasih contoh ya. Anak-anak tuliskan namanya, nama lengkap loh ya, bukan nama panggilan, oke? Tuliskan nama anak-anak di kolom nama, kemudian tuliskan kelasnya. Kalau anak-anak kelas 2B, tulislah kelas 2B. Nah, ini Bu Ferdi kasih contoh. Contohnya hari tanggalnya Rabu 22 Juli 2020. Ya. Tuliskan ayat Alkitab apa yang Ibu Guru sampaikan pada video devosi yang anak-anak terima. Ibu Ferdi tulis nih, Yohanes 10 ayat 10 bagian A, kemudian Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, seperti itu ya. Kemudian tidak hanya itu, anak-anak tuliskan refleksi atau apa yang aku pelajari dan aku renungkan hari ini dari devosi yang anak-anak dengarkan. Ini Bu Ferdi kasih contoh ya.
Dari ayat Alkitab itu tadi, Ibu Ferdi merefleksikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Kemudian lagi, tidak hanya satu nih refleksi dari Ibu Ferdi nih. Tuhan Yesus yang sempurna mengasihi saya tanpa syarat. Terus refleksi yang ketiga, aku ingin jadi anak Tuhan yang taat dan setia. Begitu ya. Gampang kan? Nah kemudian kalau sudah selesai, minta papa atau mama tanda tangan di kolom tanda tangan orang tua. Bisa? Gampang ya. Kemudian ini anak-anak formatnya ya, ada 5 hari dalam 1 minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 ya. Jadi anak-anak akan menuliskan jurnal ini dari Senin sampai Jumat. Kalau hari itu libur berarti kosongkan saja. Oke? Nah ini ada beberapa notes atau beberapa catatan yang Ibu Ferdi mau sampaikan ke anak-anak. Yang pertama, anak-anak harus sediakan waktu khusus untuk berdevosi. Oke? Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Ya anak-anak ya, jadi tidak ada yang berisik-berisik waktu dengarkan devosi. Betul-betul sediakan waktu dengan baik. Dengarkan baik-baik ya. Setiap devosi, anak-anak harus memiliki sikap hati yang tunduk dan bersungguh-sungguh saat melakukan devosi. Jadi tidak main-main ya, bersungguh-sungguh. Kemudian, refleksi ini anak-anak Ibu Ferdi kan kasih format ya. Ibu Ferdi kasih format, anak-anak tidak harus print lembar ini. Anak-anak bisa membuat tabel atau kotak-kotak di dalam buku catatan agama. Jadi tidak harus di-print. Kalau anak-anak tidak punya fasilitas printer di rumah, maka tidak usah di-print. Tapi kalau anak-anak punya printer di rumah juga tidak apa-apa, silahkan print ya. Jadi tidak harus di-print begitu ya. Jadi terserah anak-anak bagaimana caranya ya. Kemudian, jurnal ini Ibu Ferdi akan pakai sebagai salah satu aspek atau salah satu hal yang Ibu Ferdi nilai sebagai nilai afektif dalam hal spiritualitasnya anak-anak. Oke. Kemudian, jurnal ini anak-anak setelah mengisi selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari kelima atau hari Jumat ini anak-anak silahkan upload. Jurnalnya difoto, fotonya harus jelas ya. Kemudian diupload atau ditaruh di Google Classroom di format agama. Nah, itu Ibu Ferdi akan cek dan Ibu Ferdi akan berikan komentar. Oke. Jadi, setiap habis 5 hari, di hari Jumat anak-anak minta tolong papa atau mama fotokan, kemudian upload lagi di Google Classroom supaya Ibu Ferdi bisa lihat ya. Oke. Nah, anak-anak, semoga di devosi ini anak-anak bisa bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ibu Ferdi minta proyek ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini untuk penilaian. Sama dong dengan pelajaran yang lain, ada 2 penilaian yang Ibu Ferdi nilai. Penilaian sumatif dan juga penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini biasanya Ibu Ferdi akan memberikan soal-soal kepada anak-anak untuk anak-anak jawab. Nah, formatif ini atau sumatif dan juga sumatif, Ibu Ferdi akan menaruh materi atau soal-soal di dalam Google Classroom. Anak-anak bisa mengambil di situ, kemudian bisa upload kembali. Nah, soal formatif ini di dalam 1 semester atau di dalam 1 unit, minimal atau paling sedikit itu akan ada 2 formatif. Berarti bisa lebih dari itu ya. Nah, anak-anak di dalam setiap penilaian, Ibu Ferdi harapkan sekali anak-anak mengerjakan setiap soal atau setiap proyek yang diberikan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kalau jujur, boleh tidak ya dikerjakan oleh orang lain soal-soalnya? Tentu saja tidak boleh ya, mungkin saja Ibu Ferdi tidak lihat, Ibu Ferdi tidak lihat, jadi boleh orang lain yang kerjakan. Tetapi walaupun Ibu Ferdi tidak lihat, Tuhan selalu lihat kita ya. Jadi belajar untuk menjadi anak yang semakin hari semakin jujur dan menyenangkan hati Tuhan, oke? Nah, untuk penilaian sumatif atau penilaian di akhir unit, ada 3 aspek yang Ibu Ferdi akan nilai. Yang pertama kognitif, ya. Yang kedua itu psikomotor. Dan yang ketiga adalah afektif. Jadi ada 3 aspek ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi jika Ibu Ferdi sudah memberitahukan bahwa akan ada formatif atau sumatif, persiapkan dirimu dengan baik.
Formatif dan sumatif ini tujuannya apa sih, Ibu Fergi? Tujuannya untuk melihat apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang diberikan atau belum paham. Jadi, tidak usah takut kalau ada formatif atau sumatif. Kerjakanlah dengan baik, dengan kemampuan yang kalian miliki, dan tetap percaya diri. Oke? Ibu Fergi berharap di kelas agama ini kita bisa semakin hari semakin mengenal Kristus dengan baik ya. Dan Ibu Fergi berharap anak-anak antusias untuk mengikutinya. Oke? Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Sampai sini saja ya. Dah.